Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valentino Debi dari kelas 12 IPS 3 akan menjelaskan pengertian laporan keuangan dan contohnya. Pengertian laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan, apakah dibuat setiap bulan atau setiap tahun sekali. Terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga para stakeholder dan pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan. Mengingat pentingnya hal itu, maka laporan ini harus dibuat dengan tepat, cermat, dan diperlukan pertanggungjawaban yang diserahkan secara mutlak kepada orang berkompeten di bidangnya. Seperti seorang akuntan, dia yang harus mempresentasikan laporan yang telah dibuatnya dengan detail di depan para stakeholder, yang biasanya ini dilakukan pada saat evaluasi kinerja keuangan tahunan. Jika melihat penjelasan di atas, tentu bisa ditarik kesimpulan kalau pengertian laporan keuangan adalah laporan yang berisi data transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu, yang mana laporan tersebut harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sebagai pembahasan evaluasi untuk perkembangan usaha ke depan. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Isi dari laporan ini ialah data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Itu tadi satu contoh. Biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan sesuai ketentuan di perusahaan tersebut. Dengan adanya laporan laba rugi, para stakeholder bisa mengetahui kondisi finansial perusahaan yang terkini, sehingga laporan tersebut bisa dijadikan sebagai dasar evaluasi untuk langkah kebijakan selanjutnya. Ada 3 contohnya, betul. Laba kotor, penjualan bersih, biaya barang terjual, harga pokok penjualan dikurangi dari penjualan bersih, ini memberikan laba kotor. Pendapatan operasi, laba kotor, beban operasi, biaya operasional dikurangi dari laba kotor, ini memberi Anda penghasilan operasional. Penghasilan bersih, penghasilan operasi ditambah item non operasi, pendapatan operasional ditambah ke pendapatan non operasional bersih, keuntungan, beban, dan kerugian. Angka terakhir ini memberikan laba bersih atau rugi bersih bisnis untuk periode pelaporan. Yang kedua, laporan arus kas. Jenis laporan keuangan yang kedua adalah laporan arus kas. Laporan arus kas atau yang biasa disebut dengan cash flow ini sendiri dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Laporan ini akan sangat berguna ketika Anda mengevaluasi struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas, serta aktiva bersih perusahaan. Tak hanya itu, Anda pun bisa memanfaatkan sebagai strategi adaptif menghadapi perubahan keadaan dan peluang. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang penting, terutama untuk perusahaan publik. Tujuan pembuatannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih (kekayaan) dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Mengapa laporan keuangan ini akan ditemukan pada berbagai perusahaan atau publik? Sebab sebagian besar yang mempunyai struktur kepemilikan yang kompleks dalam perubahan dan ekuitas di tahun terkait. 4. Laporan raca. Laporan keuangan yang selanjutnya adalah laporan raca. Laporan raca atau balance sheet biasanya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Dalam penerapannya, laporan raca terdapat 2 macam, yaitu bentuk stafel atau vertikal serta bentuk skontro atau horizontal. Yang kelima, terakhir, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai angka laporan keuangan. Catatan ini juga membantu menjelaskan penyimpangan atau anggapan inkonsistensi dalam metodologi
akun tahun ke tahun. Catatan laporan keuangan bukanlah hal yang wajib, hanya untuk memberikan kejelasan kepada mereka yang membutuhkan tanpa memiliki informasi yang ditempatkan di kolom pernyataan. Namun demikian, informasi yang termasuk dalam catatan atas laporan keuangan seringkali penting karena dapat mengungkapkan masalah mendasar terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.